Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali bersama kakak di channel Ruang Renungan Anak Sekolah Minggu Katolik. Adik-adik, hari ini gereja kita memasuki masa Minggu Prapaskah yang kelima. Adik-adik, apa kabarmu pada hari ini? Kakak harap kamu tetap sehat dan tentunya selalu semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Walau kakak tahu adik-adik, pada hari ini kamu tidak dapat bersama teman-temanmu untuk mengadakan ibadat sekolah minggu. Namun jangan bersedih hati adik-adik. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Kita mau mencegah persebaran virus corona yang sekarang melanda negara kita. Hanya kakak mau memberikan kabar gembira buat adik-adik. Hari ini kakak akan menemani adik-adik mulai dari awal hingga akhir dalam melaksanakan atau mengikuti ibadat sekolah minggu. Pasti senang kan adik-adik? Kita bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, dalam memulai acara kita ini, kakak mengajak kamu bernyanyi dengan mengikuti gerakan kakak-kakak kita seraya menyanyikan syair-syair lagu. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, kita telah menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Namamu. Sekarang kakak ajak kamu untuk mempersiapkan batinmu. Kita akan berdoa untuk mengawali kegiatan ibadah kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada hari Minggu ini kami belum bisa berkumpul bersama teman-teman kami untuk mengadakan ibadat sekolah minggu. Kami hanya bisa mengadakan ibadat sekolah minggu di rumah kami sendiri ya Tuhan Yesus. Namun kami percaya Engkau tetap dekat kepada kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon curahkanlah Roh Kudus dalam diri kami,
Dampingi kami, temani kami dalam ibadat kami ini. Berkati negara kami ini Tuhan Yesus, agar penyakit virus corona dapat segera berlalu dari negara ini. Berikan kami kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan bagi kami. Yesus yang baik, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Adik-adik yang baik, dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana peristiwa Lazarus yang sudah sempat meninggal dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Betapa peristiwa mukjizat yang ditunjukkan pada hari ini. Maria dan Marta sempat dilarang oleh warga atau masyarakat sekitarnya untuk tidak lagi mengganggu Yesus, adik-adik. Tetapi karena iman dalam diri mereka tetap menemui Yesus dan memohon kedatangan Yesus ke rumah Lazarus. Apa yang terjadi, adik-adik? Orang-orang memang mengatakan bahwa Lazarus sudah meninggal. Tetapi Yesus justru mengatakan yang sebaliknya, adik-adik. Dia mengatakan kepada Maria dan Marta bahwa Lazarus tidak meninggal. Wow, dua peristiwa, dua pernyataan yang berbeda. Satu mengatakan bahwa Lazarus sudah meninggal, sementara Yesus mengatakan Lazarus belum meninggal. Siapa yang dipercaya oleh Maria dan Marta, adik-adik? Tentu mereka percaya kepada Yesus. Hal ini terbukti, adik-adik, ketika mereka kembali ke rumah. Yesus menunjukkan mukjizatnya. Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Adik-adik yang terkasih, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Hal itu terjadi karena kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia memberikan kehidupan kepada Lazarus. Dia memberikan kelegaan kepada Maria dan Marta atas kebangkitan Lazarus dari mati. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini Yesus juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya itu, adik-adik, ditunjukkan lewat kehadiran atau perkataan dari pemerintah kita, dari pimpinan gereja kita. Adik-adik, karena kasih Tuhanlah pada saat ini pemerintah kita, pimpinan gereja kita menganjurkan kita, adik-adik, untuk tinggal di rumah beberapa minggu ini. Kita tidak berkumpul bersama teman-teman kita, adik-adik, untuk sekolah. Kita tidak berkumpul bersama teman-teman kita, adik-adik, untuk mengadakan sekolah minggu. Kita tidak bisa bermain dulu sementara waktu bersama teman-teman yang ada di sekitar lingkungan kita, adik-adik. Kamu harus menyadari, adik-adik, ini sebenarnya cara Tuhan menunjukkan kasih lewat orang-orang, baik itu pemerintah, pimpinan gereja kita, dan orang tua kita, supaya kita
tinggal di rumah. Jangan pernah berpikir adik-adik bahwa orang tua kita mengekang kebebasan kita. Tetapi mereka menjalankan atau menunjukkan kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Kita berada di rumah adik-adik supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap bisa bersama dengan orang tua kita, dengan kakak dan adik kita. Nah, dalam situasi seperti ini adik-adik, apa yang menjadi tugas kita? Adik-adik yang terkasih, pada saat ini kita juga diajak untuk menunjukkan kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, jika orang tua juga adik-adik suka bepergian, adik-adik bisa mengingatkan mereka, "Mama, Papa, jangan bepergian dulu dong keluar kalau tidak ada sesuatu yang penting. Kakak, adik, jangan keluar dulu dong kalau tidak ada sesuatu yang penting. Kita di rumah saja ya, supaya penyakit virus corona tidak menyebar kemana-mana, tidak kena kepada kita." Nah, itu dapat kamu katakan kepada orang tuamu adik-adik, kepada kakak, atau kepada adikmu, supaya persebaran virus corona ini tidak berdampak bagi banyak orang. Dengan ini juga adik-adik kamu diajak untuk berdoa. Dalam Alkitab adik-adik dikatakan doa seorang anak yang tulus hati itu akan selalu mendatangkan rahmat atau berkat dalam kehidupan manusia. Nah, adik-adik, sekarang berdoalah juga untuk negara kita, untuk orang-orang yang telah terkena virus corona, untuk orang-orang yang berada dalam pengawasan. Semoga segala sesuatunya memperoleh kebaikan dan akhirnya negara kita ini benar-benar terbebas dari penyakit virus corona. Semoga. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang kakak mau mengajak kamu untuk menyampaikan doa-doa permohonan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi pimpinan gereja kami, ya Tuhan Yesus yang baik, berkatilah pimpinan gereja kami, Paus Fransiskus, para uskup, para imam, dan diakon dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus, semoga Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan umur yang panjang dan kebahagiaan dalam menggembalakan kami umat-umat-Nya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi pemimpin negara kami, ya Tuhan Yesus, berkatilah para pemimpin negara kami, berikanlah kesehatan kepada mereka dan kekuatan, terutama pada masa sekarang ini dalam menghadapi wabah virus corona. Semoga berkat usaha mereka dan berkat anjuran yang mereka berikan kepada kami, wabah virus corona ini dapat segera berlalu dari negara kami tercinta ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua dan guru-guru kami, ya Tuhan Yesus, berkatilah orang tua dan guru-guru kami. Berikanlah mereka kesehatan, panjang umur,
serta kebahagiaan dalam mendidik kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi teman-teman kami, Tuhan Yesus, kami tidak dapat berkumpul bersama teman-teman kami, baik dalam sekolah maupun dalam mengadakan ibadat sekolah minggu. Berkati teman-teman kami juga ya Tuhan Yesus, supaya mereka sehat selalu dan kami nantinya dapat bertemu kembali setelah wabah virus corona berlalu dari negara kami ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Adik-adik yang terkasih, sekarang mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kamu mungkin tidak bisa mengumpulkan persembahan di kolekte. Namun demikian adik-adik, kakak mengajak kamu untuk menyisihkan uang sakumu sebagian sebagai aksi puasamu. Adik-adik yang terkasih, sebelum kakak menutup ibadat sekolah minggu ini, kakak harap kamu semua tetap berada di rumah. Kita sama-sama berusaha mencegah persebaran virus corona ini. Seraya di rumah adik-adik, kamu juga dapat meningkatkan hidup rohani. Rajinlah membaca kitab suci, rajinlah mendengarkan lagu-lagu rohani, dan juga rajinlah untuk berdoa, terutama berdoa bagi negara kita ini, adik-adik. Adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita tutup ibadat sekolah minggu kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami memang tidak mengadakan ibadat bersama dengan teman-teman kami di gereja. Tetapi kami yakin Tuhan Yesus, Engkau hadir dekat kami ya Tuhan. Engkau hadir bersama kami meski kami mengadakan ibadat sendiri-sendiri di rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon semoga wabah virus corona dari negara kami ini segera berlalu. Berkati pemerintah kami, berkati tim medis, berkati semua orang-orang yang memberikan perhatian dalam mencegah persebaran virus corona ini. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, serta semangat. Tuhan Yesus yang baik, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup adik-adik, kita juga akan bersama-sama menyanyikan lagu yang dipandu oleh kakak-kakak kita. Kamu juga dapat mengikuti gerakan yang mereka tampilkan. Sebelum kita menutup kegiatan ini, kegiatan ibadat sekolah minggu ini, kakak harap
kamu tetap semangat dan ceria dalam menjalani hari-harimu ya adik-adik, meskipun kamu berada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali bersama di lain waktu. Amin. Jiwaku, sungguh ku percaya pada